teman-teman akan juga belajar pola pakan silaso, hijauan, fermentasi, bahan kering, complete feed, konsentrat, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Ada high, ada lain-lain teman-teman ya. Teman-teman mulai belajar pakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z teman-teman. Bahkan kalau ada di belakang Z, Z1, Z2, Z3 itu teman-teman pakai semua teman-teman, kayak X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta modus KP, sedulur satu hobi teman-teman, satu profesi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga kalian hari ini dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi rezeki, kebahagiaan dalam rumah tangga, serta kebahagiaan dalam yang lagi mencari pasangan hidup untuk menemani kalian mengarit dan juga memberi makan domba teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke intinya teman-teman. Di video hari ini saya akan coba bahas kupas teman-teman terkait dengan misteri kegagalan para peternak pemula, para peternak ketika berusaha di bidang peternakan, baik itu peternakan kambing, domba, sapi, dan lain-lain teman-teman. Kenapa kebanyakan gagal di sana teman-teman ya? Gini teman-teman ya, langsung aja ya kita masuk ke videonya teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman itu sebelum teman-teman beternak ya, masih mau beternak, itu pasti akan mengalami fase di mana teman-teman itu semangat menggebu-gebu, melihat tutorial, melihat ilmu, melihat motivasi tentang cara beternak, kesuksesan beternak gitu loh teman-teman ya. Pasti teman-teman akan mencari itu teman-teman. Rata-rata bertanya ke sana ke sini cara beternak yang baik, jenis-jenis ternak yang baik, yang cepat menguntungkan, sukses dalam berapa lama, hasilnya berapa. Pasti akan teman-teman akan cari itu semua teman-teman. Baik itu di YouTube, di TikTok, entah itu bertanya kepada teman, pergi ke farm-farm besar untuk belajar teman-teman ya. Maaf saya selingi ngerokok ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan hal itu semua teman-teman ya, sebenarnya gini teman-teman, setelah teman-teman belajar dan mencari informasi dari A sampai B, C, D teman-teman ya, teman-teman akan mulai belajar mengkonsep teman-teman, mengkonsep ternaknya itu harus ternaknya seperti ini, kandangnya harus seperti ini, seperti A, B, C, ternaknya harus model A, B, C gini teman-teman ya. Terus teman-teman akan juga belajar pola pakan silaso, hijauan, fermentasi, bahan kering, complete feed, konsentrat, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Ada high, ada lain-lain teman-teman ya. Teman-teman mulai belajar pakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z teman-teman. Bahkan kalau ada di belakang Z, Z1, Z2, Z3 itu teman-teman pakai semua teman-teman, kayak Excel jadinya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai semua, mana yang paling bagus itu. Termasuk juga vitamin teman-teman ya. Termasuk juga vitamin untuk ternak, ada vitamin, ada mineral, ada jamu-jamuan, ada probiotik, semuanya mau teman-teman pakai, semuanya mau teman-teman aplikasikan di ternak supaya ternaknya itu bagus, supaya ternaknya itu gemuk, supaya ternaknya itu juga sehat gitu teman-teman, cepat gemuk, cepat menghasilkan, cepat dijual, cepat beranak, cepat besar itu teman-teman ya. Tapi gini teman-teman, semakin banyak teman-teman belajar, teman-teman akan semakin semangat. Percayalah sama saya, teman-teman itu akan semakin semangat. tapi ya teman-teman, yang tidak teman-teman ketahui itu di belakang itu ada banyak kendala teman-teman ya. Meskipun teman-teman sudah pakai berbagai jenis pakan yang paling bagus teman-teman, ada banyak kendala teman-teman, masih harus menghitung biaya pakannya masuk nggak sama penjualannya gitu teman-teman ya. Teman-teman juga harus menghitung biayanya kalau sakit, kalau mati, kalau kurus, kalau gimana teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ketika belajar beternak teman-teman ya, semangat di awal, ketika teman-teman dapat kendala itu yang membuat teman-teman itu gagal jadinya. Teman-teman tidak mau terus belajar, jadi teman-teman semangatnya hanya di awal, tapi ketika teman-teman di belakang itu mulai kendor teman-teman. Jadi ternak yang awalnya itu bagus, ketika teman-teman semangatnya sudah kendor, pakan itu tidak akan sama teman-teman. Jadi tinggal teman-teman kasih makan, sudah teman-teman biarkan. Perhatian teman-teman kepada ternak-ternak ini teman-teman ya, ternak-ternak ini sudah tidak sama seperti sebelumnya. Itu ternak ini barang hidup. Barang hidup itu perlu untuk dikasih sayang, perlu perhatian itu teman-teman ya, perlu makan dan nutrisi yang cukup itu teman-teman ya, perlu perhatian ketika sakit itu teman-teman ya. Itu sama aja seperti teman-teman gitu loh. Yang bikin gagal itu sebenarnya semangat teman-teman sendiri teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tetap semangat, full hijauan nih teman-teman, carikan hijauan yang berkualitas terus ya, insya Allah nggak akan gagal.
teman-teman ya. Jadi kalau ada mitos atau misteri di desa-desa teman-teman, kalau ketika kita gagal beternak, teman-teman gagal pelihara sapi, pelihara domba, pelihara ayam, katanya itu kalau di tempat saya itu nggak nuan itu dalam artian nggak cocok pelihara itu. Kalau mungkin kalau adat-adat Jawa itu beda teman-teman. Kalau di saya di lingkungan Madura teman-teman, itu bakat kamu bukan di sana, kamu nggak cocok beternak gitu loh teman-teman. Ternak yang kamu pelihara itu nggak akan bagus jadinya. Kalau itu mitos-mitos ya teman-teman, mitos-mitos seperti itu menurut saya sih tidak untuk dijadikan pedoman hidup teman-teman ya. Itu nggak boleh teman-teman, karena sekarang di masa sekarang, masa era teknologi teman-teman, dimana kita sudah dipermudah dari segala hal teman-teman. Mitos-mitos itu sudah banyak dihilangkan lah di lingkungan masyarakat teman-teman. Jadi teman-teman semua itu harus sedikit mengurangi lah terkait dengan hal itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman semangatnya sama ketika dari awal teman-teman beternak sampai dengan pertengahan teman-teman belum dapat hasil, itu kalau misalnya semangatnya teman-teman sama, terus ketika teman-teman dapat hasil semangatnya itu tambah tinggi lagi teman-teman, wis sudah pasti teman-teman, sudah tidak diragukan lagi, pasti teman-teman bakalan sukses dalam beternak. Kecuali teman-teman, kecuali ada faktor X yang memang itu membuat teman-teman jadi tidak sukses. Seperti misalnya nih, ternaknya dijual semua gara-gara teman-teman itu sakit, susah parah gitu lah teman-teman, atau ternaknya kena pandemi ternak lah, misalnya penyakit ternak yang memang sudah sulit untuk ditanggulangi seperti sapi kemarin PMK itu teman-teman, itu memang sudah banyak menguras modal teman-teman ya, mungkin itu yang bikin kita nggak sukses. Tapi kalau misalnya semuanya slow, cuman terkait dengan perawatan gitu teman-teman, terkait dengan kesehatan, pakan dan lain-lainnya, simple sih menurut saya teman-teman, tidak untuk tidak berat mengatasinya, ngurusinya teman-teman ya. Sama aja sebenarnya ketika teman-teman itu semangat untuk sekolah kan, semangat untuk sekolah, butuh waktu berapa tahun teman-teman sekolah gitu kan untuk mendapatkan hasil, teman-teman baru bisa baca dan menghitung, lama teman-teman, sangat lama. Nah ternak juga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sukses dalam beternak itu ya tadi, harus semangat terus menerus teman-teman, harus semangat terus menerus, harus terus meningkatkan kualitas dan produktivitas teman-teman semua. Jadi mungkin kalau orang tua bilang itu ya, pekerjaan itu sawang sinawang. Nah, orang Jawa bilang sawang sinawang. Dalam artian ini, ada hal yang enaknya dan ada hal yang nggak enaknya. Nggak enaknya itu ya capek, enaknya nanti ketika ada hasilnya tuh enak teman-teman. Seperti itu. Tadi sekalian saya mau motivasi teman-teman semua ya. Motivasi teman-teman semua. Kalau teman-teman mau beternak, cintailah dulu ternak teman-teman, cintailah dulu pekerjaan teman-teman, supaya teman-teman itu tidak terbebani, tidak menghitung hasilnya berapa dulu teman-teman. Kalau teman-teman sudah cinta dengan pekerjaan teman-teman ya, sesuatu yang teman-teman cintai akan mencintai diri teman-teman balik teman-teman. Pada dasarnya ketika kita merawat atau memelihara atau mencintai makhluk ciptaan Allah teman-teman, Allah akan memberikan cintanya juga kepada kita, serta makhluk-makhluk ini teman-teman yang kita cintai ini juga akan memberikan cintanya kepada kita dalam bentuk hasil teman-teman. Allah akan mencintai kita dalam bentuk ridho ya, ridho atas rezeki yang telah diberikan kepada kita teman-teman, barokah teman-teman. Serta hewan-hewan ini teman-teman, ternak-ternak ini, dia akan memberikan kita hasil yang maksimal itu teman-teman, hasil yang maksimal. Kalau gemuk itu tergantung jumlah pakan yang teman-teman berikan sama nutrisi yang teman-teman berikan. Kalau beranak itu tergantung rezekinya teman-teman. Itu loh teman-teman maksudnya saya. Kalau membuat domba gemuk itu tergantung pakan, jumlah pakan yang teman-teman berikan. Kalau beranak itu tergantung dengan rezeki teman-teman. Kenapa beranak itu tergantung rezeki? Satu, karena beranak itu kan tidak bisa kita kontrol, mau beranak 1, beranak 2, beranak 3, beranak 4, atau abortus, atau sampainya mati pada saat usia 1 bulan atau 1 bulan lebih, itu tidak bisa kita kontrol teman-teman. Jadi terutama cintai dulu. Kalau teman-teman sudah cinta ya, sebagaimana teman-teman mencintai pasangan teman-teman semua, mencintai istri, pacar, atau keluarga teman-teman semua, itulah bentuk cinta yang sebenarnya teman-teman. Ketika kita mencintai seseorang,
ketika mencintai sesuatu barang, kita pasti akan merawatnya dengan sepenuh hati, memperhatikannya ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, dari atas sampai bawah, dari depan dan belakang, kita akan ini teman-teman, kita akan cintai semuanya, kita akan perhatikan semuanya, sedetail mungkin kita akan perhatikan. Kalau misalnya ada yang tidak bagus, wah ini harus segera diambil tindakan ini, supaya apa? Supaya cintanya itu tidak hilang kepada kita, gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ya, menurut saya kembalikan lagi lah motivasi teman-teman yang sudah mulai menurun karena mungkin ada kendala hal kecil sebenarnya, padahal hal kecil itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ke depannya agar teman-teman bisa sukses ke depannya. Kadang kita dalam berusaha itu dikasih cobaan kecil atau besar ya, itu tergantung kapasitasnya teman-teman masing-masing, dan itu akan menjadi batu loncatan untuk kita agar kita itu bisa belajar dan terus sukses ke depannya teman-teman. Itu loh teman-teman, kadang kita diuji sedikit teman-teman, kalau kita bisa melewati itu kita akan sukses. Ada juga yang diuji besar teman-teman, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman dulu. Kalau teman-teman sudah menyiapkan diri teman-teman untuk melewati itu semua teman-teman, sudahlah, insya Allah teman-teman bakalan sukses teman-teman. Saya tidak menjamin, tapi Allah yang menjamin itu semua teman-teman. Oke, gitu aja video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time sedulurku. Salam sukses dari AFF Farm.